kita mulai dulu dengan berdoa. Ayo, siapa yang bisa di depan berdoa? Oke, satu orang, siapa bisa? Rio, bikinlah. Ini bang, topinya dibuka ya bang ya. Oke. Mari kita berdoa. Bapak kami di surga, kuduskanlah namamu. Datang kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ya Tuhan, kami mau belajar, berikanlah kami kepintaran. Dan juga guru beserta kedua orang tua kami, berikanlah mereka kesehatan supaya mereka dapat mendidik kami sesuai kehendakmu ya Tuhan. Dan juga dosa kami yang sangat besar, firman Engkau yang dapat menghapusnya. Kami sampaikan doa ini dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, hari ini mari lihat dulu itu sampahnya bang. Kok masih ada sampah? Nah, coba. Nah, udah rapi kan tembok kelas kita ini? Udah rapi? Apanya yang belum? Yo. Apanya? Ini. Ah, ini sampah siapa ini kok dibuat di sini? Oke. Kayaknya sampah apanya? Sampah. Iya. Hai. Yang tidak hadir hari ini hadir semua ya? Hadir, Bu. Ibu buat dulu kehadirannya, semua hadir. Oke, nggak ada yang absen ya? Tidak, Bu. Sehat semua? Sehat, Bu. Oke. Nah, sebelum pelajaran seperti biasa, Ibu tanya dulu ke kalian karena seperti yang dibilang oleh Ibu Kepsek dari Dinas Perintah, kelas 4 sampai kelas 6 harus bisa menghafal kali-kali atau tahu perkalian 1 sampai 10. Oke, coba kamu bang, kali-kali berapa yang bisa kamu hafal? Coba lihat dulu. 1, 7 kali 2, 14, 7 kali 3, 21, 7 kali 4, 28, 7 kali 5, 35, 7 kali 6, 42, 7 kali 10, 7 kali 7, 49, 7 kali 8, 6, 56, 7 kali 9, 63, 7 kali 10, 70. Oke, 8 kali 7 berapa Fitri? 56. Kamu? Rio? 3 kali 4 berapa bang? 12. Jangan langsung gitu. Kamu? 8 kali 8 berapa bang? Hah? 4. Masya? 9 kali 9. Iya. Kira nggak tahu. Oke. Semua harus tahu ya menghafal kali-kali ini gitu ya. Nah, bukan berurut lagi buat. Langsung 8 kali 8 Rena. 4. 8 kali 7 kamu Pari. Iya, oke. Itu tentang perkalian. Besok lagi Ibu lanjutkan seperti biasa. Nah, hari ini materi kita tentang globalisasi, ya. Globalisasi apa? Globalisasi. Sebelum kita masuk ke materi, siapa yang tahu apa arti globalisasi? Mendunia. Mendunia, ya. Mendunia maksudnya bukan Indonesia lagi, Indonesia saja. Seluruh dunia bebas ke luar negeri kemana kuliah. Mendunia. Produk Indonesia bebas mendunia. Apa yang dihasilkan Indonesia bebas dikirim kemana saja. Gitu kan? Itu namanya globalisasi. Nah, apa tujuannya kita mempelajari globalisasi ini? Tadi globalisasi mendunia. Tujuannya itu supaya kamu mampu menjelaskan apa peran Indonesia dalam bekerja sama dengan ASEAN. Apa itu ASEAN? Kerjasama
dari globalisasi ini supaya kita bisa mencari apa? Informasi. Kita tahu informasi tentang kerjasama ASEAN itu di bidang sosial budaya. Ya, kerjasama ASEAN itu di bidang sosial budaya. Berarti ASEAN itu didirikan supaya negara-negara di Asia Tenggara bisa bekerja sama. Kemudian apa lagi tujuannya? Supaya kamu sebagai siswa mampu menyebutkan apa saja, tentang cara menghasilkan energi listrik. Siapa pernah memakai energi listrik? Iya, pasti semua pernah kan? Semua di rumahnya ini sudah ada masuk listrik kan? Kalau kamu tidur pakai apa? Pakai lampu teplok apa lampu apa? Listrik. Iya, berarti semua sudah pakai lampu listrik. Oke lah, kalau seperti itu bukalah dulu bukunya. Tema 1 ya, tema 4, tema 1, halaman 3, globalisasi di sekitarku. Ya, globalisasi di sekitarku. Artinya. Oke, baca. Kerjasama negara anggota ASEAN dalam bidang sosial. Globalisasi adalah proses masuknya ke ruang lingkup. Oke, sudah dibacakan? Sudah. Globalisasi tentang ini kerjasama negara anggota ASEAN dalam bidang sosial. Tadi sudah kita sebutkan bahwa ASEAN itu adalah kerjasama antara negara-negara yang ada di Asia Tenggara. Ingat, kita ini berada di kawasan Asia Tenggara. Masih ingat letak Indonesia berdasarkan letak geografis? Apa yuk? Diapit dua benua dan dua samudra. Diapit oleh dua benua dan dua samudra. Benua apa itu? Asia, benua Australia. Kemudian apa lagi? Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Nah, sekarang tentang kerjasama di bidang sosial ASEAN itu apa saja dia? Apa saja? Nah, atau sebelum kita sampai ke sana, negara-negara anggota ASEAN itu siapa saja dia? Indonesia, Filipina, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Laos, Kamboja katanya. Gitu kan? Nah, berarti ada berapa negara itu? 10. Ya, ada 10 negara. Nah, kita melakukan kerjasama itu, ya, bekerja sama dengan ASEAN itu, karena ada apanya? Ada keuntungannya bagi kita kan itu. Contohnya, si Jackie bekerja sama dengan si Brian, pasti harus saling menguntungkan. Kalau saling merugikan, pasti mereka tidak mau bekerja sama. Gak tahan si Jackie ini kerja sama si Brian. Kalau hanya mengalami kerugian, harus ada untung sama untung kan itu. Nah, demikian juga Indonesia mau bekerja sama dengan negara yang di Asia Tenggara karena mempunyai keuntungan, ada manfaatnya. Nah, seperti yang kita lihat di buku, coba perhatikan. Kerjasama negara anggota ASEAN disebabkan oleh beberapa faktor. Berarti ada penyebabnya. Supaya apa? Sebabnya itu supaya mendapat keuntungan kan itu. Apa penyebabnya? Yang pertama itu faktor sumber daya alam. Nah, sumber daya alam, di mana setiap negara ASEAN itu memiliki sumber daya alam yang berbeda. Contohnya loh, perhatikan. Indonesia memiliki sumber daya alam yang kaya, kan itu. Apa saja itu? Tanahnya subur, sehingga apa saja ditanam berbuah. Iya, betul Pak. Contohnya kita tanam di sini lada. Lada seperti kita tahu itu mahal harganya kan?
Nah, kemudian ditanam Bapak Sirio apa? Cabe. Ditanam apa lagi? Jahe. Ditanam apa lagi? Kunyit. Kan itu yang ada di dalam air kan? Ada kunyit kan? Jahe. Bagus-bagus itu jahenya kan? Makanya banyak di Bapak ini, Bapak orang ini semua ini. Ya kan? Di Bapak si masih banyak. Semua di sini. Kenapa? Menanam jahe. Buat mahal. Banyak nih orang ini. Jagung. Beda. Karena sumber daya alam itu tadi beda katanya kan? Coba kalau di Singapura. Mereka itu bergerak di bidang industri. Kalau Indonesia itu kan kebanyakan mata pencaharian penduduknya itu dari pertanian kan? Kalau di Singapura mereka industri, perindustrian. Banyak pabrik sehingga mereka tidak bisa mengkonsumsi apa yang mereka butuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, mereka tidak bisa berladang untuk menghasilkan apa? Jahe, cabai, padi. Maka dikirimlah dari Indonesia jahe. Datanglah Bapak si Repi. Saya akan mengirim karena dia mengenal orang di sana yang di Singapura. Iya Pak, iya, saya akan mengirim, kita bekerja sama. Datang Bapak si Repi, dikirimlah ke sana apa? Jahe, kunyit. Itu namanya Bapak si Repi itu kalau dari Indonesia mengirim ke Singapura itu namanya ekspor. Apa itu ekspor? Mengirim barang dari dalam negeri ke luar negeri. Itulah salah satu dengan adanya kerjasama ASEAN sehingga kita lama-lama bisa mengglobal, maksudnya mendunia secara tidak langsung. Kan itu loh, iya kan? Secara tidak langsung, iya. Iya. Datang Bapak Serio, dia menghasilkan lebah apa gitu? Manis madu, lebah. Bisa dikirim. Ada yang suka nanti ya pertama-tama di Indonesia dulu atau di daerah ini dulu ya kan, tersedia madu, madu bongguron karyahan. Maka Bapak Sirio mendapatkan apa? Uang untung. Maka yang membutuhkan juga mendapatkan madu yang bergizi, yang murni, asli, nggak ditambah-tambahin gula kan Rio. Itu salah satu bentuk kerjasama. Lama-lama nanti terkenal bisa mendunia sampai ke Malaysia sana, bisa sampai ke Amerika. Rupanya madu di Bongguron karyahan itu bagus kata orang Malaysia, ya kan? Udahlah kita kerjasama dengan orang Indonesia itu. Kita mengimpor apa? Mengimpor madu dari Indonesia. Maka orang tua Sirio melakukan ekspor, kan itu orang Malaysia melakukan impor. Itu salah satu dari apa? Kerjasama tentang sumber daya alam yang berbeda. Kemudian berada dalam wilayah yang sama. ASEAN itu tadi kan ada wilayahnya tadi yang sama, yaitu wilayah Asia Tenggara. Kalau udah sama-sama dekat, ya kan? Jadi biayanya tidak terlalu banyak, sehingga kalau berada dalam wilayah yang sama terdoronglah interaksi. Ya, interaksi maksudnya apa? Kerja sama. Si Rio berinteraksi dengan si Jenny, berarti melakukan hubungan timbal balik, kerjasama, hubungan timbal balik, kerjasama. Itu maksudnya interaksi ya. Kemudian ilmu, pengetahuan dan teknologi, jelas ya. Kalau Indonesia misalnya di bidang pengetahuan dan teknologi itu masih kurang. Maka dengan adanya kerjasama mereka tadi, turbin ini kalau turbin ini sudah hidup maka atau bisa dia bergerak, maka bisa menghasilkan, atau generatornya itu juga bisa hidup, menghasilkan generator atau apa gitu loh, dinamo ya, atau dinamo ya. Dinamo ini sudah akibat dari arus air yang kencang, hiduplah tadi turbin, berputarlah turbin itu kan itu.
lagi? Dikirim ke trafo. Langsung dipakai kah langsung dikirim kah ke rumah? Tidak. Dibuat dulu di sana ada katanya Trafo. trafo. Ya, trafo ini di sana itu di mana? Di PT itu ada trafonya. Di situlah dia trafo ini gunanya untuk mengatur menetralkan kan itu. Menetralkan arus listrik. Netralkanlah di sini. Bukan seperti arus listrik yang ada di sini langsung dikirim. Tidak. Nanti tegangannya tinggi, mau rendah kan itu. Tapi harus distabilkan lah. Kalau di sana itu namanya apa itu pH. pH. Ada di sebuah ruangan kalau itu kan di sebuah ruangan ada itu lihat itu seperti gambar. Iya ya. Ada itu nanti difotokan itu kamu ke sana nanti kan pakai pH. Kalau kamu suruh nanti ibu saudara ibu di sana memfotokan itu ada pH apa saja di sana. Ada seperti mengatur ruang. Jika pencet tombol, salah tombol nanti bisa meledak. Makanya harus orang yang pengalaman. Nah, itu namanya trafo itu. Belum langsung dikirim. Kemudian dari trafo itu dikirimlah arusnya kemana? Listrik. Ke GI. Apa GI? Gardu Indo. Ya, gardu Indo. Nah, kalau kita ini katanya dulu dikirim ke Sidamani dulu dikirim. Ya, pusatnya kita ini di Sidamani. Dikirimlah ke pusat. Dari gardu Indo ini dikirimlah ada lagi namanya ke cabang kita ya, cabang apa ini? Apa namanya itu? Kalau cabang kita di sini cabang listriknya itu di Pematang Raya, ya dari Pematang Raya dari cabang dari sinilah cabangnya. Kemudian dari cabang inilah arus itu lagi dikirim melalui atau dibagi-bagi kepada warga. Dibagi-bagi kepada rumah warga melalui apa? Tiang listrik. Ya, tiang listrik. Nah, dari tiang listrik inilah sampai ke konsumen. Apa itu konsumen? Pengguna listrik. Siapa saja di sini konsumen? Ya, termasuk kita, karena kita mempunyai rumah, ya kan? Di rumah kita menggunakan listrik. Coba, sekarang karena kita menggunakan listrik, semua menggunakan listrik di rumah? Semua. Oke, coba dibuat dulu ini kelompoknya. Kalian bertanya. Ini kelompok ini, kemudian ini. Kalian mau kemana kalian? Di sini aja. Bisa apa dulu sebentar berdiskusi kalian apa saja alat-alat listrik yang kalian ingat digunakan di rumah. Pasti ingat kalian kan? Coba tulis satu orang yang menulis dalam setiap kelompok, tapi semua bekerja. Oke. Ayo buat dalam bentuk tabel ya. Ayo bang. Ayo abang yang dua angkat apanya di sini. Satu orang ke sana, satu orang ke sana. Jelaskan. Apa saja yang ada di rumah kalian? Ayo. Apa yang menggunakan listrik? Ayo. Kemudian kalau ingat kalian buatan apa itu yang menggunakan listrik buatan apa? Contohnya kulkas. Merek apa kulkas kalian? LG. Buatan luar negeri kan itu kan. Kemudian apa lagi? Televisi coba tulislah apa saja.
jadi kami ini. Kayaknya tadi si Brian punya makan ini. Makanya ketawanya. Ayo bang. Satu orang yang tulis. Si Mas yang paling bagus tulisannya bisa ibu baca. Oke, karena kita sudah selesai belajar tentang ASEAN tadi, bagaimana kita bekerja sama dengan negara ASEAN, apa keuntungannya, kan itu kan? Kenapa kita melakukan kerjasama sehingga bisa menghasilkan apa? Iya, bisa menghasilkan listrik. Arus listrik itu berasal dari mana? Kan itu, apa gunanya ada arus listrik? Kan sudah kita pelajari kan? Bagaimana proses terjadinya listrik? Semua sudah kita pelajari. Berarti apa yang bisa kita simpulkan? Berarti dengan belajar globalisasi kita bisa jadi lebih mengerti apa gunanya bekerja sama dengan negara-negara lain kan itu. Kemudian akibat dari kerjasama itu kita bisa menuju ke globalisasi, sehingga globalisasi itu bisa menghasilkan barang-barang yang bisa mempermudah kita melakukan pekerjaan kan itu. Yang dulunya seperti yang dibilang tadi, kita kalau dulu zaman ibu belum ada magicom, masak nasi harus pakai apa? Dia pakai udon beriuk. Pakai beriuk, ditaruh api, pakai kayu bakar kan, beriuknya pun hitam. Karena pakai kayu, pakai api. Sekarang udah bisa pakai apa? Cetek, katanya bisa pakai magicom. Masak nasi, ditinggalkan si Brian, tinggal datang setengah jam lagi udah masak nasinya. Kan itu. Dulu kita pakai apa? Lampu teflon. Sekarang dengan adanya globalisasi, dengan adanya arus energi listrik, kita sudah bisa memakai apa? Listrik. Iya, memakai lampu listrik untuk menerangi. Tidak usah pakai lampu teflon. Dulunya kita mengetahui kabar dari saudara kita dari jauh hanya melalui surat kan itu. Itu pun lama baru nyampe. Tapi sekarang kita bisa langsung apa? Video call langsung lihat. Mukanya seperti ini. Kan itu. Berarti itulah salah satu dari apanya? Pentingnya kita belajar tentang globalisasi. Kita tahu bagaimana proses terjadinya globalisasi itu. Kita tahu bagaimana proses adanya energi listrik, mulai dari arus air, turbin, generator, masuk arus listrik, kemudian trafo sampai ke konsumen, ya kan? Oke. Itu kemudian untuk kali ini pertemuan kita sampai di sini, ya. Dan PR-nya